warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Helmia Putri. Saya absen 31 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup tasawuf. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi tasawuf. Menurut Samnun, tasawuf adalah kau tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki apapun. Menurut Abu Muhammad Al-Jurairi, tasawuf berarti kau berani meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan dari sifat hina. Menurut Al-Junaid, kau bersama dengan Allah dan terbebas dari ikatan-ikatan lainnya. Menurut Ma'ruf Al-Karki, tasawuf berarti upaya untuk meraih hakikat dan tidak mengharapkan apapun yang ada di tangan makhluknya. Menurut Al-Sibli, tasawuf adalah duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari urusan-urusan lainnya. Menurut Al-Ghazali, tasawuf berarti membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi sufi. Menurut Al-Junaid, sufi adalah menjadikan kebenaran sebagai jalanmu dan mematikan dirimu sendiri untuk kemudian hidup melaluinya. Menurut Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj, sufi merupakan orang yang esensinya satu, tidak dianggap oleh siapapun dan dia tidak menganggap siapapun pula. Menurut Abu Hamzah Al-Baghdadi, seorang sufi sejati adalah miskin padahal awalnya kaya, terhina padahal awalnya dihormati, tersembunyi padahal awalnya terkenal. Menurut Zu Al-Nun Al-Misri, seorang sufi merupakan mereka yang menyukai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dirinya melebihi segala sesuatu pula. Selanjutnya saya akan membahas tentang tasawuf, sufisme, asketisme, dan mistisisme. Tasawuf adalah ajaran atau cara atau metode untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung dan secara sadar dengan dirinya. Yang kedua yaitu sufisme. Sufisme merupakan aliran sufi dalam syariat Islam. Yang ketiga yaitu asketisme. Asketisme yaitu paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan rela berkorban. Yang keempat yaitu mistisisme. Mistisisme adalah ajaran yang memberitahukan bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Menurut G.J.B. Hilterman, tasawuf adalah paham mistik dalam syariat Islam sebagaimana Taoisme di Tiongkok dan ajaran yoga di India. Sedangkan sufisme merupakan gambaran pemahaman tentang konsep akhlak dalam kehidupan sosial dan ihsan dalam kehidupan spiritual. Tasawuf tidak dikenal pada awal masa abad Hijriyah, tetapi tasawuf dikenal pada abad 2 Hijriah. Dan tasawuf ini dianggap sebagai sebuah nama dan ilmu yang disiplin. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan tasawuf. Yang pertama yaitu sasaran tasawuf. Sasaran tasawuf dibagi menjadi 3, yaitu pembinaan aspek moral, makrifatullah melalui metode kasif al-hijab. Kasif al-hijab di sini maksudnya menyikapi tabir antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Tabir di sini dimaksudkan sebagai batas. Yang ketiga yaitu bahasan tentang pengenalan dan hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Yang kedua yaitu tingkat hakikat atau kebenaran hakiki. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu terbukanya hijab tentang perkara gaib. Yang kedua yaitu terpeliharanya jiwa dari akhlak tercela. Yang ketiga yaitu dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup tasawuf. Ruang lingkup tasawuf ada 3. Ada etimologis, ada terminologis, ada epistemologis. Etimologis yaitu membersihkan hati dari berbagai hambatan yang akan menyebabkan menghindarnya atau menjauhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menata dan mengkondisikannya agar selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas yang vertikal. Yang kedua yaitu terminologis. Terminologis ini adalah upaya pembersihan hati untuk memudahkan melakukan aktivitas vertikal, sehingga dapat menabur kedamaian dan kesejukan hati kepada sesama.
akhlak lebih mengedepankan pada keadaan jiwa, tetapi tasawuf lebih mengedepankan keadaan hati. Epistemologis adalah aktivitas vertikal yang dilakukan dalam bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam bentuk syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Komunikasi lainnya seperti tasbih, takbir, zikir, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat spiritual. Tingkat spiritual ada 5, yaitu syariah, hakikoh, tarikoh, wilayah eksoteris, dan wilayah esoteris. Makrifat tidak disebut karena makrifat merupakan inti hakikat. Makrifat penghayatan merupakan tahapan pertama untuk mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wujud alam semesta dan dalam bentuk wujud dirinya sendiri. Dalam pengenalan ini nantinya akan mengenal makna tasawuf dan makna tauhidnya, sehingga dapat memberikan sifat yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan semua ketergantungan selain ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikoh merupakan kebenaran hakiki dan mendalami yang tersurat dan tersirat dalam syariah Islam. Tarikoh merupakan metode yang dilakukan oleh syalik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang melewati beberapa tahapan. Syariah yaitu tahapan pertama dalam suatu keilmuan rohani Islam. Dalam melakukan ibadah harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad sebagai yang mengatur aspek kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, atau hubungan dengan sesama manusia hablum minannas, dan hubungan dengan alam semesta atau hablum mil alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar tasawuf dalam Al-Qur'an. Dasar tasawuf dalam Al-Qur'an kurang lebihnya ada 8. Yang pertama yaitu surat At-Tahrim ayat 8, Al-Baqarah ayat 115, surah Al-Baqarah ayat 186, An-Nur 35, Qaf ayat 16, Fatir ayat 5, An-Nisa ayat 77, dan Al-Maidah ayat 54. Sedangkan dasar hadis berbunyi mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya berarti dia telah mengenal Tuhannya. Yang terakhir saya akan membahas tentang 2 dimensi syariat Islam. Syariat Islam ada 2. Yang pertama yaitu al-a'mal al-zahirah atau yang nampak, seperti yang pertama yaitu ibadah, sholat, zakat, puasa, naik haji. Yang kedua seperti muamalah, seperti hudud, jual beli, talak, faraid, dan kisos. Yang kedua yaitu al-a'mal al-batinah atau yang tidak nampak, seperti a'mal al-qulub, ridho, ikhlas, jujur, yakin, dan iman. Dalil tentang aspek batin dalam syariat ada 2, yaitu surat An-Nisa ayat 83 dan surah Luqman ayat 20. Sekian penjelasan materi tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup tasawuf yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.